Wah, ada kabar super seru nih dari Kementerian Hukum. Presiden Prabowo Subianto katanya bakal segera ngasih amnesti dan abolisi buat beberapa tokoh penting yang namanya sering banget kita dengar. Siapa aja? Nah, yang paling bikin kaget dan jadi omongan di mana-mana itu, ada nama mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto di daftar itu. Pastinya, pengumuman ini langsung bikin heboh dan jadi obrolan hangat di warung kopi sampai media sosial. Banyak yang penasaran, ada apa sih di balik keputusan besar ini? Usulan penting ini disampaikan langsung sama Menteri Hukum Supratman Andi Aktas waktu konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 31 Juli 2025 lalu. Pak Supratman jelasin kalau keputusan ini bukan asal-asalan. Loh, udah dipikirin matang-matang banget, bahkan sampai ke akar-akarnya. Fokusnya jelas, buat kepentingan bangsa kita tercinta. Ini langkah jitu banget buat balikin lagi pondasi persatuan nasional yang mungkin sempat goyah atau retak. Apalagi setelah kemarin-kemarin politik kita lumayan panas dan penuh intrik, ya kan? Ibaratnya, ini seperti upaya pendinginan suasana setelah badai, biar semua bisa fokus lagi ke depan. Pas banget nih, bareng hari kemerdekaan. Ada pesan mendalam di baliknya. Pemberian ampunan ini juga direncanain pas banget nih, bareng perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tanggal 17 Agustus nanti. Wah, pemilihan waktunya pas banget deh. Nggak cuma kebetulan. Ini nunjukin kalau pemerintahan baru ini bener-bener pengen mulai lembaran baru buat negara kita. Dengan ngasih amnesti dan abolisi di momen bersejarah ini, Pak Prabowo kayak ngirim pesan rekonsiliasi dan persatuan yang kuat banget. Pesannya jelas, yuk, ajak semua elemen bangsa buat lupain beda-beda yang lalu, terus fokus bangun masa depan bareng. Tujuannya sih biar suasana politik lebih adem dan harmonis, nggak ada lagi ketegangan yang bikin pusing. Jadi, energi kita bisa full buat kemajuan, bukan buat berantem terus. Ini juga bisa jadi simbol bahwa di bawah kepemimpinan baru, semua pihak diajak untuk bergandengan tangan, meninggalkan sekat-sekat lama demi kemajuan bersama. Amnesti versus abolisi? Apaan tuh bedanya? Ini dia penjelasannya, biar nggak salah paham. Penting banget nih buat tahu bedanya dua istilah hukum ini, biar kita nggak salah kaprah. Soalnya, walau sama-sama hak istimewa presiden, implikasinya beda jauh loh di mata hukum. Ini dia penjelasannya, biar lebih jelas. Abolisi, gampangnya gini, ini tuh penghapusan suatu kejadian pidana. Jadi, perbuatan yang tadinya dianggap kejahatan, dihapus dari catatan hukum, kayak nggak pernah terjadi aja gitu. Otomatis, semua akibat hukumnya, termasuk status pidana dan hukumannya, jadi batal. Misalnya, kalau ada seseorang yang dituduh melakukan makar karena aktivitas politiknya, dan kemudian dikasih abolisi, ya udah, perbuatan makarnya dianggap nggak ada secara hukum. Bersih deh namanya dari tuduhan itu. Abolisi ini seringnya buat kasus yang ada bau-bau politiknya atau buat rekonsiliasi nasional, di mana negara memutuskan untuk melupakan kejadian tersebut demi kepentingan yang lebih besar. Amnesti, kalau ini, pengampunan atau penghapusan hukuman buat pelaku tindak pidana. Bedanya sama abolisi, pelakunya sih tetap dianggap pernah salah dan perbuatannya diakui secara hukum, tapi hukumannya dihapus atau dibatalin. Jadi, nggak perlu jalanin sisa hukuman atau bahkan seluruh hukumannya. Contohnya, napi yang udah divonis penjara karena kasus tertentu, bisa dapat amnesti terus bebas dari penjara atau nggak perlu bayar denda lagi. Amnesti ini sering dikasih buat ngurangin penuhnya penjara, karena lapas kita kan sering overload ya. Atau alasan kemanusiaan, atau bahkan sebagai bagian dari strategi politik untuk meredakan ketegangan. Dua hak ini, abolisi sama amnesti, nunjukin kalau presiden punya kekuatan gede banget buat jaga keseimbangan hukum dan keadilan. Plus, buat tujuan politik yang lebih besar kayak nyatuin bangsa kita. Ini adalah instrumen penting yang bisa digunakan kepala negara untuk menciptakan stabilitas dan harmoni sosial. Kenapa Tom Lembong dan Hasto Kristianto? Ada apa dengan rekonsiliasi politik yang gede-gedean ini? Meski alasan spesifik di balik usulan pemberian amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto nggak dijelasin detail di video, langkah ini jelas banget nunjukin ada upaya rekonsiliasi politik yang gede-gedean. Coba deh kita lihat, Tom Lembong,
yang kita tahu kan ahli ekonomi dan pernah di pemerintahan sebelumnya, bahkan sempat jadi penasihat. Nah, Hasto Kristianto ini sekjen partai gede PDIP, yang selama ini dikenal sebagai oposisi. Dua-duanya tokoh penting banget di kancah politik nasional, dengan basis pendukung dan pengaruh yang nggak main-main. Mengingat latar belakang mereka, langkah ini bisa jadi bagian dari strategi Pak Prabowo buat ngajak semua pihak berdamai dan ngurangin ketegangan politik yang mungkin muncul pas kampanye atau transisi kepemimpinan kemarin. Tujuannya sih biar politik kita stabil, nggak gampang goyang, jadi program-program pembangunan bisa jalan lancar tanpa hambatan berarti. Ini sinyal kuat kalau pemerintahan baru pengen bangun jembatan komunikasi dan kerja sama-sama semua kekuatan politik, bahkan yang tadinya berseberangan, demi kepentingan kita semua. Ini adalah upaya nyata untuk menyatukan kembali elemen-elemen bangsa yang mungkin sempat terpecah belah. Daftar lengkap penerima amnesti lainnya juga bakal diajuin bareng. Jadi ini bukan cuma buat dua nama itu aja. Ini nunjukin kalau pemerintah beneran serius mau ngatasin masalah penjara yang penuh dan ngasih kesempatan kedua buat napi yang emang layak. Tapi ingat ya, ada pengecualian penting nih. Buat kasus berat kayak korupsi, terorisme, sama bandar narkoba sih nggak dapet. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tetap tegas terhadap kejahatan serius yang merusak sendi-sendi negara dan masyarakat. Gimana nih menurut kamu? Langkah besar ini bakal beneran bikin bangsa kita makin bersatu dan Indonesia jadi lebih harmonis ke depannya? Atau justru ada pandangan lain? Yuk, kasih pendapatmu.